Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Syaikha dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang dengan mata kuliah yaitu Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Nurhayati MPD, biasa disebut dengan Ibu Neti. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mereview sebuah jurnal pembelajaran Bahasa Indonesia dengan judul Pengaruh Media Kartu Kata terhadap Kemampuan Menulis Kalimat Efektif pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Nyantong. Adapun review jurnal pendidikan mengenai kalimat efektif yang saya bahas yaitu dari peneliti Septiani Awalia Sunani Yopa Taufik Soleh dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Jalan Taman Sari nomor KM 2,5 Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan judul Pengaruh Media Kartu Kata terhadap Kemampuan Menulis Kalimat Efektif pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Nyantong. Adapun rumusan masalahnya yaitu mencoba dan meneliti pengaruh dari penggunaan media kartu kata terhadap kemampuan menulis siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Nyantong. Adapun sampel yang digunakan yaitu siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Nyantong, dan jenis atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Jenis penelitian eksperimen yang diambil adalah quasi experimental design dengan desain non-qualivalent control group design. Adapun beberapa temuan yang ada yaitu yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dalam penggunaan media pembelajaran sangatlah membantu siswa dalam pemahaman aspek kognitifnya dibandingkan hanya menggunakan metode konvensional saja. Yang kedua, setelah melakukan penelitian dan uji hasil, terdapat perbedaan hasil kemampuan siswa pada materi menulis kalimat antara kelas kontrol dan kelas konvensi eksperimen. Hal ini dapat terlihat dari hasil pretest maupun post-test baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Ada yang ketiga, adanya pengaruh antara kelas eksperimen yang menggunakan media kartu kata dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan media kartu kata. Artinya, media kartu kata berpengaruh terhadap keterampilan menulis siswa materi menyusun huruf-huruf menjadi kata dan membuat kata menjadi kalimat yang kosakatanya berhubungan dengan sumber energi kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri Nyantong. Adapun abstrak dari jurnal ini yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh media kartu kata terhadap kemampuan menulis siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri Nyantong. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian ini adalah quasi experimental design dengan desain non-qualivalent control group design. Populasi penelitian sebanyak 35 responden dan sampel kelas eksperimen sebanyak 17 orang dan kelas kontrol sebanyak 18 orang. Pengambilan sampel dengan purposive sampling, pengumpulan data melalui lembar wawancara, tes, dan dokumentasi. Pengolahan data kuantitatif diselesaikan melalui pengolahan data dengan uji hipotesis. Hasil penelitian tentang kemampuan menulis siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media kartu kata, terdapat perbedaan dan peningkatan rata-rata kemampuan menulis siswa sebelum dan sesudah perlakuan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media kartu kata efektif dan berpengaruh terhadap kemampuan menulis siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Adapun pendahuluannya, yaitu media pembelajaran mempunyai peranan yang penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya media, proses kegiatan belajar mengajar akan semakin dirasakan manfaatnya. Penggunaan media diharapkan untuk akan menimbulkan dampak positif, seperti timbulnya proses pembelajaran yang lebih kondusif, terjadi umpan balik dalam proses belajar mengajar, dan mencapai hasil yang optimal. Pembelajaran merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembelajarannya. Salah satunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Media pembelajaran merupakan segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk mampu mempermudah penyampaian materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Menurut Arsyad tahun 2011, beliau mengemukakan bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Sedangkan menurut Leslie J. tahun 1977 berpendapat bahwa media pembelajaran diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan lain sebagainya. Dalam proses belajar mengajar, media mempunyai arti yang cukup penting. Media terbagi dalam beberapa jenis, yaitu media berbasis visual dan audiovisual. Di antara media pembelajaran, media visual atau gambar adalah media yang paling umum dipakai. Kesimpulannya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Kalimat efektif merupakan susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Menurut Dalman tahun 2016, beliau menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki suatu gagasan pokok dan unsur-unsurnya minimal terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat efektif didefinisikan sebagai kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang dimaksud oleh penutur. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas serta mudah dipahami oleh si pembaca atau pendengar. Dalam hal ini, kalimat yang disusun harus jelas, sehingga informasi yang disampaikan mudah diterima oleh pembaca. Oke. Sedangkan menurut Rojak tahun 2000, ia mengungkapkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan tergambar lengkap dalam pikiran si penerima atau si pembaca. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibacanya. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Iskandar tahun 2013, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan umum tentang suatu gejala yang dilandasi pada teori. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari atau mengetahui pengaruh dari pemberian suatu perlakuan terhadap subjek penelitian yang telah dikontrol sedemikian rupa, sehingga akan menemukan adanya hubungan dari percobaan dengan pengaruh yang diberikan. Oke, adapun pendapat menurut Sugiono tahun 2016, beliau mengemukakan bahwa metode eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dengan kondisi yang terkendalikan. Selanjutnya ada hasil penelitian dan penemuan. Berdasarkan hasil penelitian dalam penggunaan media pembelajaran sangatlah membantu siswa dalam pemahaman akses
aspek kognitifnya dibanding hanya menggunakan metode konvensional saja. Hasil wawancara dengan guru kelas bahwa penggunaan media-media pembelajarannya hanya berpusat kepada guru saja. Penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu atau sumber belajar juga masih sangat terbatas untuk menyampaikan materi yang akan dipelajarinya. Dengan ini, peneliti menggunakan media pembelajaran kartu kata. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah melatih kemampuan otak kanan untuk mengingat gambar dan kata-kata, sehingga pembenaran kata, kemampuan membaca dan kemampuan menulis anak dapat dilatih dan ditingkatkan. Salah satu media yang dijadikan sebagai media pembelajaran dalam menulis kalimat efektif adalah permainan kartu kata. Setelah melakukan penelitian dan hasil uji, terdapat perbedaan hasil kemampuan siswa pada materi menulis kalimat antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Hal ini terdapat kita lihat dari hasil pretest maupun post-testnya, baik dari kelas eksperimen maupun dari kelas kontrol. Rata-rata pretest pada kelas eksperimen yaitu 54,35, sedangkan untuk kelas kontrol 51,61. Di sini terlihat perbedaan hasil prestasi dengan perlakuan yang berbeda pula. Setelah melakukan penelitian dan uji hasil, terdapat perbedaan hasil kemampuan siswa pada materi menulis kalimat antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal ini dapat terlihat dari hasil pretest maupun post-testnya, baik dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Rata-rata pretest pada kelas eksperimen yaitu 54,35, sedangkan untuk kelas kontrol 51,61. Terlihat adanya perbedaan hasil prestasi siswa sebelum diberikan perlakuan. Adapun nilai rata-rata post-test setelah kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan nilainya 75,35 untuk kelas eksperimen dan 59,05 untuk kelas kontrol. Terlihat adanya perbedaan hasil antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan. Berdasarkan hasil pretest dan post-test, kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan bahwa adanya peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengolahan data dan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan, maka hasil penelitian ini terdapat pengaruh positif penggunaan media kartu kata pada keterampilan menulis kalimat efektif, pada materi menyusun huruf-huruf menjadi kata dan membuat kata menjadi kalimat yang kosakatanya berhubungan dengan sumber energi kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Nyantong. Hal ini dapat terlihat dari hasil uji hipotesis yang diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan. Karena 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, adanya pengaruh antara kelas eksperimen yang menggunakan media kartu kata dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan media kartu kata. Artinya, media kartu kata berpengaruh terhadap keterampilan menulis siswa. Materi menyusun huruf-huruf menjadi kata dan membuat kata menjadi kalimat yang kosakatanya berhubungan dengan sumber energi kelas 3 di SD Negeri Nyantong. Baik, adanya kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan menulis kalimat efektif siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media kartu kata, maka peneliti menyimpulkan bahwa media kartu kata efektif dan berpengaruh terhadap kemampuan menulis siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 di SDN Negeri Nyantong. Kesimpulan tersebut dapat diketahui dari nilai rata-rata siswa sebelum dan sesudah diperlakukan dengan media kartu. Sebelum perlakuan menggunakan media kartu kata diperoleh nilai pretest pada kelas eksperimen adalah 50,05 dengan klasifikasi rendah. Sedangkan setelah mendapat perlakuan menggunakan media kartu kata menjadi 75,35 dengan klasifikasi baik. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh media kartu kata dalam pembelajaran ini.
Hal ini dapat terlihat dari hasil uji hipotesis yang diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil 0,05, maka hasil sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan. Karena 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA-nya diterima. Dengan demikian, adanya pengaruh antara kelas eksperimen yang menggunakan media kartu kata dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan media kartu kata. Artinya, media kartu kata berpengaruh terhadap keterampilan menulis siswa, materi menyusun huruf-huruf menjadi kata dan kata menjadi kalimat yang kosakatanya berhubungan dengan sumber energi kelas 3 di SD Negeri Nyantol. Oke, sekian, terima kasih. Itulah review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.